Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidzah, bapak-bapak, para sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah karangan dari Syekh Ali Maksum. Al-misalus salisu, contoh yang ketiga atau pembahasan yang ketiga. At-talqinu lil mayyiti, talqin pada mayit. Pembahasan yang ketiga ini terkait dengan dalil-dalil seputar talqin kepada mayit. Talqin itu seperti yang sudah kita pahami ada tiga. Ada talqin orang yang masih sehat kayak kita ini. Kemudian ada talqin orang yang mau meninggal. Yang ketiga talqin orang yang sudah di dalam kubur. Jadi ada tiga talqin ini. Kalau talqinnya orang yang masih sehat, kayak kita ini yang pasti mati, dalilnya adalah dalil hadisnya Sayyidina Ali. Ketika itu Sayyidina Ali bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, dullani ala aqrabit turuki ilallah wa ashaliha indal ibad wa afdaliha indallah." Sayyidina Ali nanya sama Rasul, "Ya Rasul, tunjuki aku jalan yang paling dekat menuju kepada Allah. Terus yang kedua, jalan yang paling mudah yang bisa ditempuh oleh manusia. Yang ketiga, jalannya itu paling afdol di sisi Allah." Jadi tiga ini. Paling dekat, paling mudah, paling afdol. Ada yang dekat tapi nggak mudah. Jalan pintas, ngambil jalan pintas tapi lewat rawa-rawa. Lewat jalan-jalan kecil. Ada jalan yang afdol tapi susah. Nah, Sayyidina Ali ini nunjukin jalan menuju kepada Allah. Kan semua kita kan pasti ke Allah nih. Inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, jalan ilaihi roji'unnya ini, jalan menuju kepada Allah ini, kata Sayyidina Ali, yang paling dekat, yang paling mudah, yang paling afdol. Itu apa? Kata Sayyidina Ali. Nah, namanya Sayyidina Ali orang pinter kayak begini, jadi nanyanya sekaligus. Kata Rasulullah, "Alaika bimudawamatiz zikri." Kamu harus terus-menerus zikir. Mendengar jawaban ini, Sayyidina Ali belum puas. "Ya Rasul, kullun nasi zakirun." Ya Rasul, semua orang juga udah berzikir. Maksudnya yang mana nih? Semua orang juga sudah berzikir. Maka kata Rasulullah, "Kul la ilaha illallah." Kamu ucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain dikatakan redaksinya, "Afdhalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah." Afdhalu ma qultu, paling utamanya sesuatu yang aku ucapkan dan juga para nabi sebelumku, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Yang kata Nabi, seandainya lau annas samawati wal ardo fi kaffatin, seandainya langit dan bumi ini ada di satu timbangan dan kalimat la ilaha illallah ada di timbangan yang lainnya, neraca ini kan ada dua, berat ditimbang, maka niscaya yang lebih berat adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu kalau ditimbang, kata Nabi, itu lebih tinggi, lebih berat langit sama bumi. Coba, apa isinya langit, apa isinya bumi? Ini kata Nabi nih. Isinya langit, isinya bumi, itu masih kalah berat itu.
sama ucapan la ilaha illallah. Maka dari situ kata-kata Rasulullah, pejamkan matamu, ikuti kalimatku, la ilaha illallah. Itulah dasar daripada talqin zikir orang yang masih hidup sehat seperti ini. Sayyidina Ali juga udah tahu kalimat la ilaha illallah, udah tahu dia. Udah ngerti, udah dibaca sebelumnya. Tapi sama Rasulullah ditalkin tadi tuh, ya Ali, pejamkan matamu, ikuti kalimatku ini. Maka kemudian ditalkin. Dalam hadis yang lain, Rasulullah manggil, hal fikum gorib, ada orang asing nggak di tempat ini? Nggak ada. Ikuti kalimatku, la ilaha illallah. Jadi sahabat-sahabat ditalkin. Padahal dia udah ngucapin la ilaha illallah sebelumnya. Tapi ditalkinkan oleh baginda Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, talkin orang mau meninggal. Itu hadisnya adalah lakinu mautakum bila ilaha illallah. Itu hadisnya. Talkinkanlah orang mautakum, ay man hadarahul maut, orang yang mau meninggal, itu ditalkinkan agar dia itu dapat hadis man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Agar dia masuk dalam sebuah hadis, siapa orang yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, ini dua ini, talqin orang yang meninggal, talqin orang yang masih hidup sehat, sama talqin orang yang mau meninggal, ajma'al ulama. Semua ulama sepakat itu wajib. Itu boleh. Sepakat semua ulama. Tidak ada yang tidak memperbolehkan, tidak ada yang melarang. Semua ulama sepakat memperbolehkan, bahkan wajib. Talqin dua ini nih, orang yang masih hidup dan juga orang yang mau meninggal. Meskipun nanti ada tata aturannya. Orang kalau mau meninggal ditalkinnya jangan banyak-banyak. Jangan terus-terusan la ilaha illallah. Kenapa? Karena agar dia tidak jenuh dan lelah. Jadi cukup beberapa kali sudah, asal dia tidak bicara lagi. Nanti kemudian ditalkin lagi. Jadi jangan terus-terusan. Ini orang belum mau mati. Ditalkinkan gitu. Nah, yang ketiga adalah talkin orang yang sudah ada di dalam kubur. Ini talkin yang ketiga nih. Nah, tiga talkin ini, talkin yang dua, orang yang mau meninggal, dan orang yang sudah ada dalam kubur, talkinnya talkin mudah-mudahan. Kenapa disebut dengan talkin mudah-mudahan? Mudah-mudahan kalau lagi mau mati ada yang nemenin. Kalau mau meninggal ada yang nalkinin. Mudah-mudahan yang nalkinin bisa dan yang ditalkinin bisa ngikutin. Itu mudah-mudahan. Kan nggak ada yang tahu mati di mana, sama siapa, lagi apa, ada yang nemenin apa enggak. Kan nggak ada yang tahu ini. Nggak ada yang tahu kita. Pun juga begitu, yang di dalam kubur juga talqin mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa ngikutin, mudah-mudahan bisa, itu mudah-mudahan. Yang talqin pasti itu talqinnya orang yang masih hidup, masih sehat seperti ini ditalqinkan. Itu yang pertama, gitu ya. Nah, pembahasan kita ini adalah talqin lil mayit. Maksudnya talqinul mayit ba'dad dafni. Mentalkinkan mayat setelah dikuburkan. Qala Ibnu Taimiyah fit fatawihi. Ibnu Taimiyah berkata di dalam kitab fatwanya, juz yang pertama. Nih Ibnu Taimiyah nih ngomong nih. Seperti yang pernah kita sampaikan, orang-orang Wahabi rujukannya adalah Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah sendiri apa ngomongnya nih soal talqin? Hazat talqinu al-mazkuru. Adapun talqin yang disebutkan ini, maksudnya talqinnya mayat yang sudah ada di dalam kubur, qad sabata an ta'ifatin minas sahabah. Telah ada tetap, sungguh telah ada dasarnya dari segolongan sahabat. Jadi kata Ibnu Taimiyah, para sahabat sendiri melakukan talqin talqin mayat. Annahum amaru bihi. Para sahabat itu memerintahkan untuk mentalkinkan mayat yang ada di dalam kubur. Ka'abi Umamah al-Bahili wa ghairihi. Seperti sahabat Abi Umamah dan selainnya sahabat Abi Umamah.
Jadi kata Ibnu Taimiyah sendiri, sahabat-sahabat itu kalau meninggal ditalkinkan, gitu ya. Wah, emang ada zaman emang Rasulullah lagi meninggal ditalkin? Ya kurang ajar aja kali. Masa Rasulullah meninggal ditalkin? Masa Rasulullah meninggal dikubur ditalkin? Jangankan Rasulullah, sering saya ngomong nih, jangankan Rasulullah, kita nih Anda yang biasanya sering nalkinin orang, kalau dalam kubur, lihat-lihat siapa yang mau ditalkin, lihat-lihat. Dulu di Tebu Ireng itu ada namanya Kiai Yusuf Hashim. Ketika Kiai Yusuf Hashim ini meninggal, Kiai Yusuf Hashim itu anaknya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Saya masih nemuin tuh, Kiai Yusuf Hashim pernah ke rumah juga beliau tuh. Ketika meninggal ada orang ustadz situ, kiai situ yang nalkinin. Itu semua orang itu pada geleng-geleng. Kok bisa orang itu nalkinin Kiai Yusuf Hashim? Orang yang levelnya ada di bawah beliau. Maka setelah itu ada wafat lagi Kiai Tubireng, namanya Kiai Samsuri Baidowi. Ketika Kiai Samsuri Baidowi, satu pun orang nggak ada yang berani nalkinin. Ketika mau ditalkin, saya aja diajarin, dikenalin Tuhan, dikenalin Allah sama beliau. Masa saya ngajarin beliau? Nanti kalau ada malaikat ngomong ya, Tuhanku adalah Allah. Wong yang ngajarin saya aja itu dia. Gitu. Masa saya mau ngajarin beliau? Jadi ini soal adab gitu loh. Soal adab. Jadi kalau ada kiai-kiai besar kemudian meninggal, lalu kemudian ditalkinin, yang nalkinin orang yang bukan seumur atau orang yang bukan selevel, rasanya hatinya ini gimana gitu. Karena kata Imam Al-Ghazali pernah lagi nguburin, lalu kemudian ada yang nalkin. Kemudian kata Imam Ghazali begini, ada mayat lagi nalkinin orang hidup. Gitu. Kata Imam Ghazali, ada mayat lagi nalkinin orang hidup. Kata Imam Ghazali itu terbalik. Kenapa? Karena yang ditalkininnya itu orang soleh, orang alim, orang yang hatinya terus zikir, orang yang hidup hatinya. Yang nalkinin orang yang hatinya kadang hidup, kadang enggak, kadang hidup, kadang enggak. Maka kata Al-Ghazali, ada mayat nalkinin orang hidup gitu. Jadi hati-hati soal kayak begini nih, gitu ya. Waruwiya, dan diriwayatkan fihi, di dalamnya hadisun, sebuah hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya. Lakinnahu mimma la yuhkamu bisyihatihi. Memang, akan tetapi memang hadisnya ini hukumnya, statusnya bukan sahih. Memang kata beliau, hadisnya ini hukumnya bukan sahih, statusnya. Walam yakun kasirum minas sahaba yaf'alu zalik. Dan memang ada beberapa orang dari sahabat juga tidak melakukan itu. Falihaza, maka karena inilah qala al-Imam Ahmad wa ghairuhu minal ulama, inilah yang kemudian membuat Imam Ahmad Hambali ini dan beberapa ulama lain ini mengatakan inna haza talqina la ba'sa fi. Sesungguhnya talqin ini tidak apa-apa di dalamnya. Farahasu fihi, mereka memperbolehkan di dalam talqin. Walam ya'muru bihi, meskipun mereka tidak memerintahkan untuk talqin di dalam kubur. Jadi kata Imam Ahmad, ya memang hadisnya bukan sahih. Jadi kata Imam Ahmad, ya silahkan, boleh kok nalkin orang meninggal itu, meskipun beliau sendiri tidak memerintahkan. Tapi beliau, Imam Ahmad ini, beliau mengatakan silahkan kalau mau, saya juga tidak memerintahkan. Gitu. Kenapa? Karena Imam Ahmad berpegang hadisnya statusnya bukan sahih. Kalau hadisnya bukan sahih, menurut kita boleh dipakai selama bukan untuk menentukan hukum. Misalnya ini hukumnya halal apa haram, najis apa enggak. Nah itu nggak boleh tuh pakai hadis selain pakai hadis sahih. Wastahabbahu ta'ifatun min ashabi Syafi'i wa Ahmada. Tapi segolongan dari mazhab Syafi'i dan beberapa dari mazhab Imam Ahmad menganggap talqin ini hukumnya sunnah. Jadi di kalangan Imam Ahmad sendiri, di kalangan mazhab Hambali itu pecah. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan nggak apa-apa, tapi bukan sunnah, ya mubah aja gitu loh. Tapi menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah. Wa karihahu ta'ifatu min ashabi Malik wa ghairihim.
segolongan dari mazhab Maliki memakruhkan talqinuz zikir. Jadi ada 3 nih pendapatnya nih. Menurut pendapatnya Imam Hambali, mubah. Jadi istilahnya mubah, boleh, silakan. Yang kedua, Imam Syafi'i dan juga beberapa dari golongan Imam Hambali mengatakan sunnah. Menurut mazhab Maliki, hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi 3 nih ya. Ammal hadisu allazi qala annahu mimma la yuqamu bisyatihi. Adapun hadis yang dikatakan itu tidak sahih, tapi hasan, tidak sahih. Fahaza lafzuhu, inilah lafaznya. Qala Abu Umamah Al-Bahili, berkatalah Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili, seorang sahabat. Iza ana mitu fasna'ubi. Katanya Abu Umamah, nanti kalau saya mati, lakukanlah, berbuatlah untukku kama amarona Rasulullah annas na'abi mautana. Lakukanlah untukku seperti yang Rasulullah perintahkan untuk kami lakukan terhadap orang-orang meninggal. Apa yang Rasulullah perintahkan? Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan kepada kita, iza mata ahadum min ihwanikum. Jika salah seorang kalian meninggal, fasawwaitumut turaba ala qabrihi, maka ratakanlah tanahnya di atas kuburnya. Falyakum ahadukum ala roksi qabrihi, berdirilah salah seorang di antara kalian di arah kepala kuburnya, di nisannya. Jadi di situ bisa berdiri, falyakum ini bisa berdiri, bisa juga duduk. Pokoknya dia berada di arah kepala. Summa liyakul, kemudian ucapkanlah, ya fulanu benu fulanah, wahai fulan ibnu fulanah. Ingat nih, hadisnya fulan bin fulanah. Fulanah itu perempuan apa laki? Artinya yang disebut itu bukan Irfan bin Abdul Wahab, tapi ya Irfan bin Haji Azizah. Bukan ke bapak, tapi ke ibu. Hadisnya ini nih, ya fulanu benu fulanah, wahai fulan ibnu fulanah, fa innahu yasma'uhu wa la yujibu. Panggilan yang pertama dia dengar nih, tapi tidak menjawab. Summal yakul, kemudian ucapin lagi, ya fulanu benu fulanah, wahai fulan ibnu fulanah, fa innahu yastawi qaidan. Panggilan yang kedua dia akan duduk. Ya tentu saja duduknya bukan duduk fisik. Kalau duduk fisik mana bisa gitu ya. Oke, dia dalam keadaan siap duduk. Summal yakul, kemudian ucapkanlah lagi yang ketiga, ya fulanu benu fulanah, wahai fulan ibnu fulanah, fa innau yakul. Di panggilan yang ketiga ini kata Nabi, arsyidna yarhamukallah. Maka si mayat akan ngomong, arsyidna yarhamukallah, berilah kami petunjuk, arahkan kami, bimbing kami, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. Walakin la tasurun, akan tetapi kalian semua nih yang ada di situ, la tasurun, tidak bisa mendengar. Falyakul, maka kemudian ucapin lagi, uzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Ini isinya talqin nih. Ingatlah sesuatu yang membuat kamu keluar dari dunia, yaitu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa innaka radita billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa bil qur'ani imamah. Itu isi pokoknya talqin. Kalau yang di kita kan sudah banyak tambahan, nggak apa-apa, bagus gitu ya. Tapi pokoknya kan ada di sini. Pokoknya ada di sini, yaitu menyatakan syahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ridho kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Nabi, Quran sebagai imam. Itu yang disampaikan sama baginda Nabi. Redaksinya seperti itu. Di kita banyak ditambahin, nggak apa-apa, bagus gitu ya. Terus fa inna munkara wan nakir, kalau nanti ditalkin seperti itu, maka sesungguhnya si malaikat munkar dan nakir ini, ya huzu kullu wahidin minhuma,
Maka masing-masing dari malaikat si Munkar Nakir ini mengambil biyadi sohibihi, tangan sahabatnya. Jadi ditarik itu, dipegang, kira-kira pegang tangannya Munkar Nakir ini, dipegang. Intolik bina wayakul intolik bina mayuk iduna. Ayo pergi kita kepada siapa yang telah ditalkinkan hujahnya. Jadi intolik, pergilah, bina dengan kita, ma pada sesuatu, yuk iduna, yang membuat duduk. Apa makna pada kita? Maksudnya, ayo kita pergi kepada siapa yang telah ditalkinkan hujahnya. Kepada siapa? Kepada baginda Rasul dan juga ke hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ini masing-masing Munkar Nakir megangin tangannya, ayo pergi. Ayo pergi kita ke hadratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala, maka bertanya, rojulun, siapa seseorang. Setelah Nabi mengatakan seperti ini, maka ada seseorang berkata, menanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam na'rif ummahu. Nih dikuatin lagi. Maka kalau kami tidak tahu ummahu, ibunya, kalau kami nggak tahu nama ibunya gimana? Qala, maka bersabda Nabi, tansibuhu ila Hawa, kamu menghubungkannya kepada Siti Hawa dengan kalimat ya fulanu benu Hawa, wahai fulan bin Hawa. Ini kalau orang kagak baca hadis ini, kemudian nanti dia talkinnya pakai nama ibu, ada aja tuh yang ngomongin tuh. Emang siapa tuh bapaknya? Dia emang namanya gitu ya. Padahal udah tahu nama perempuan gitu loh. Gitu ya. Jadi bukan nama bapak, nama ibu. Jadi ditanya nanti kalau kita mau talkin, nanya siapa ibunya? Ibunya siapa? Gitu ya. Bukannya kalau di nisan biarin aja tulisannya bin bapaknya, tapi ketika nalkin di kuburan itu, ketika nalkin pakai nama ibunya. Meskipun Anda harus lihat-lihat juga nih orang di belakang kita para orang awam apa enggak, nanti kita fitnah lagi. Kan orang ada-ada aja kan ya, kalau nggak ngerti hukumnya, kagak ngerti dalilnya, nanti ngomongnya macam-macam jadi fitnah. Kok begitu sih, emang bapaknya si Anu dia? Emang si Anu kok namanya si Anu gitu ya? Padahal hadisnya adalah nama ibu. Maka sampai sahabat bilang, kalau saya nggak tahu nama ibunya, siapa? Dengan nama Hawa. Berdasarkan hadis ini, seyogianya saya dari dulu, seyogianya semenjak saya kenal hadis ini, saya seyogianya kalau lagi bacain nama-nama almarhum, itu kalau ada bin fulan, kita ganti bin Hawa itu. Bin Hawa gitu ya. Meskipun pernah juga habis itu diomongin, itu bukan bin Hawa bapaknya, kata gitu. Bukan bin Hawa bapaknya, itu bapaknya si Anu gitu. Bukan Hawa, Siti Hawa ini mana namanya gitu. Gitu ya. Ada juga yang udah rapi tahlilan, lagi ngobrol-ngobrol dibisikin. Itu bukan Hawa, itu tadi yang disebut bukan Hawa, itu bapaknya si Anu gitu. Karena ditulisannya fulan. Saya kalau ditulis di dalam tulisannya fulan, saya ganti dengan Hawa. Kenapa? Ikut hadis ini nih. Ikut hadisnya ini gitu loh. Kan kalau nggak tahu nama ibunya, gimana Rasul? Tansibuhu ila Hawa. Kamu hubungkan kepada Hawa, Siti Hawa. Kalau kamu nggak tahu, jangan bin fulan. Bin Hawa. Tulisnya dengan bin Hawa atau nyebutnya bin Hawa. Kalau ditanya, ini dalilnya. Gitu ya. Yaqulu berkata, As-Syaukani, itu hadisnya ya. Yaqulu berkatalah As-Syaukani, siapa Imam As-Syaukani? Qala berkata Al-Hafiz fi kitabihi At-Talhis. Hazal hadisu isnaduhu jayyid. Kata Al-Hafiz di dalam kitabnya Talhis, sanad hadis ini baik. Enggak rendah hadis ini sanadnya. Jadi cukup kuat. Kalau mau dibikin dalil juga bisa. Kenapa? Karena sanadnya jayyid. Sanadnya bagus, bukannya doib. Jadi hadis ini sanadnya baik, kata beliau itu. Wa ayyadahu ad-diya'u fi kitabaihi al-muhtar wal ahkam. Dan ini dikuatkan oleh Al-Imam Diyauddin di dalam kitabnya Al-Muhtaroh dan kitabnya Al-Ahkam. Jadi sanadnya kuat.
Jadi kalau nanti ditanya, hadisnya sahih apa enggak tuh? Kan modelnya sekarang begitu ya. Lu hadisnya sahih apa enggak? Kalau sahih kagak mau, kalau nggak sahih nggak mau. Hadis ini sanadnya bagus. Baik. Aku berkata. Aku nih pengarang kitab ini, beliau Syekh Ali Maksum, fafit talqini hilafun fikhiyun. Talqin kubur ini hukumnya adalah hilaf fikhi. Hilaf, perbedaan. Ada yang bilang makruh tadi, ada yang bilang sunnah. Kita di Asy-Syafi'i, di Syafi'iyah itu hukumnya sunnah. Imam Malik mengatakan makruh. Ini hilaf fikih. Fahuwa mimma yang bagi ada mutabadulil inkari bisaknihi. Maka janganlah, sebaiknya tidak ada perdebatan, pertengkaran, pengingkaran di dalam urusan talqin mayit. Jadi misalnya terus keluarganya nggak mau nalkinin, jangan, bapak gue jangan ditalkinin, terus keluarganya semuanya kagak mau, ya sudah dibina aja. Ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau kemudian keluarganya mau talkin tapi ada satu orang yang nggak mau ditalkin, ya ikut aja yang banyak gitu. Pernah terjadi ini soal seperti ini gitu. Pernah terjadi gitu. Jadi nggak jangan talkin. Jangankan talkin, azan di kubur aja nggak boleh gitu. Nanti ada dalilnya sendiri tuh. Dia jadi jangan bertengkar terhadap urusan talkin di dalam kubur. Bal hatta sadduda wa ta'addi. Bahkan juga jangan ngotot-ngototan dan juga jangan antagonis min harroihi dari akibat-akibatnya. Ziyadatun minal fakir. Jadi ini urusan hilafiyah. Urusan hilafiyah ya. Jangan pada bertengkar dalam urusan ini. Kalau kita mau keluarganya diselamatin. Keluarganya diselamatin. Jangan sampai keluarga kita yang ahlus sunnah kemudian gagal ditalkin. Gagal ditalkin. Padahal dia belum ditalkin juga semasa hidup. Kalau di kita, di Thariqah, orang kalau sudah ditalkin zikir, ya sudah cukup. Nggak usah lagi ditalkin kubur gitu. Ziyadatun minal fakir. Ay hazihi ziyadatun minal fakir. Ini adalah tambahan. Wa an Domroh bin Hubaib radhiyallahu anhu ahadit tabi'in. Dari Domroh bin Hubaib. Beliau adalah salah satu tabi'in. Qala berkata, kanu mereka yastahibuna senang iza suwiya alal mayyiti qabruhu, kalau tanah kuburannya sudah diratakan, artinya sudah dikubur, wan sorofan nasu anhu, dan manusia sudah pergi dari kuburan itu, ayyuqala, untuk diucapkan inda qabrihi, di sisi kuburnya, ya fulanu kul la ilaha illallah, salah sama roh. Kata para sahabat, kata para tabi'in ini, kata Domroh bin Hubaib, salah seorang tabi'in, orang-orang tabi'in ini, para tabi'in ini, itu suka kalau kemudian orang itu sudah dikuburin dan kemudian orang-orang udah pada pergi. Kalau kita kan tetap ada di sini kan. Kalau di zamannya dulu, ini soal kebiasaan aja. Dulu kalau orang udah pergi, kemudian dia ngucapin di sisi kuburannya, ya fulanu wahai fulan, ucapinlah la ilaha illallah 3 kali. Ya fulan wahai fulan, kul ucapilah Rabbiyallahu wa dini al-Islam wa nabiyyi Muhammad. Wahai fulan, ucapilah Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, nabiku adalah Muhammad. Nah mereka, kalau orang udah pada pulang nih, kalau banyak orang udah pada pulang, baru kemudian dia talqin. Ini kan soal acara aja. Kalau di kita kan talqin ini masuk dalam rangkaian. Jadi orang kalau belum selesai talqin, belum pulang, nggak apa-apa, sama aja. Nggak sama aja. Intinya adalah ketika dia dikuburkan, maka ditalqin oleh orang-orang yang memang berhak untuk mentalkin si mayyit. Dan inilah hadisnya. Rawahu Sa'id ibnu Mansur mauqufan wali Tabrani nahu min hadisi Abi Umamah marfu'an mutawalan. Ini hadis dari Sa'id ibnu Mansur mauquf dan juga dari Imam At-Tabrani. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin wa'fana ya karim waghfir lana ya rahim Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma inna nasta'udiuka bima qara'na wa sami'na fardudhuma inda hajatina Allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamizana min ahli ilmi wa min ahli khair ولا تجعل ويهم من الشر ومن أهل الجهل بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.